Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia dengan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Protestan Mentawi atau GKPM. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Marianus Tupesi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Diberkati Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni melakukan keadilan, berbuat baik, dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang berkuasa selama-lamanya, sungguh besar kasih-Mu melebihi kasih manusia. Karena kasih-Mu kami memberanikan diri mendekat padamu untuk mengakui kesalahan kami. Sebab Engkau tahu apa yang kami perbuat, termasuk yang kami sembunyikan tampak di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga Engkau murka terhadap kami. Kami melupakan semua yang baik Tuhan perbuat pada kami. Kini kami menyesal atas dosa kami yang membawa kami pada kesusahan, karena kami pikir itu baik, ternyata adalah kejahatan. Kami pikir itu kehidupan, ternyata membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami datang memohon kepadamu agar Engkau tidak membalas kejahatan kami, tetapi ampunilah kami di dalam kasih-Mu. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami, tetapi mengharapkan kasih-Mu melalui pencurahan darah-Mu di kayu salib. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa di dalam kasih dan firman-Mu. Amin. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, supaya ia hidup. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita mendengarkan pembacaan nats epistel kita di minggu ini, yakni yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya setiap saat.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 8 Oktober 2023. Pertama, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Surya Kasih menyambut persekutuan jemaat di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta dengan penuh sukacita. Bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Surya Kasih, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Yang kedua, ibadah minggu pada pagi hari ini dihadiri sejumlah 303 orang. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB, tempat di sektor masing-masing, sektor 1 sampai dengan sektor 5, kecuali sektor 6 di keluarga Sihombing, dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 17 WIB. Mohon perhatian untuk sektor 4 tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di rumah Ibu Winarti. Ibadah diakonia dilaksanakan hari Jumat 13 Oktober 2023 pukul 10 WIB, tempat GPIB Surya Kasih. Dan ibadah Pelkat GP dilaksanakan hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, tempat rumah Saudara Aldo Palendeng. Atestasi keluar sesuai permintaan dari keluarga Jones Rantung sektor 6 telah mengajukan atestasi keluar ke GIP Sebaot Bogor. Yang kedua, keluarga Ratung Banua Rantung sektor 6 mengajukan atestasi keluar ke GPIB Martin Luther. Demikian untuk diketahui umat. Berita kehadiran. Telah lahir anak ketiga dari keluarga Bertan Pamona, sektor 1, pada tanggal 12 Oktober 2023 yang diberi nama Danika Airilin Pamona. Presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Warga baru telah mendaftar dan diterima sebagai warga Jemaat GPIB Surya Kasih, keluarga Diana yang beralamat di Jalan Haji Naman nomor 1,
RT 1 RW 04 Pondok Kelapa masuk untuk sektor 3. Bila hadir dimohon berdiri. Terima kasih. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Sari Latumahina Siregar pada hari Jumat 6 Oktober 2023 dalam usia 73 tahun. Almarhumah orang tua dari keluarga Berhitu Latumahina sektor 1 dan akan dimakamkan pada hari Senin 9 Oktober 2023 di TPU Menteng Pulo. Presbiter dan warga jemaat seluruh turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Ibadah malam penghiburan hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 17 EUB. Tempat keluarga Berhitu Latumahina dengan alamat Rumah Duka Karolus, lantai 6, Ruang Gabriel E. Iuran Sobat Duka. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa umat yang ingin membayar iuran Sobat Duka dan daftar sebagai anggota Sobat Duka dapat melakukan pembayaran dan pendaftaran melalui kantor sekretariat Majelis Jemaat GPB Surakarta pada setiap jam kerja dan melalui koordinator sektor masing-masing. Mohon agar tidak memasukkan uang iuran Sobat Duka ke dalam kantong atau kotak persembahan ibadah minggu. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, harap menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun, presbiter dan jemaat GPB Surakarta bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau perkawinan bagi jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 8 sampai dengan 14 Oktober 2023. Warta keuangan umat dapat melihat pada warta jemaat mulai halaman 14 sampai dengan seterusnya. Demikian warta jemaat, dan apabila ada kesalahan dalam penetatan nama persembahan yang diberikan, mohon jemaat menginformasikan kepada kantor sekretariat atau pemegang kas setiap hari dan jam kerja, maka akan diadakan perbaikan semestinya. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPB Surakarta DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Demikian warta jemaat. Marilah kita sejenak mengikuti video dalam rangka penggalangan dana melalui konser penggalangan dana Yamuger Gita Warna Musik Gereja.
Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sektor 2. Tinggalkan surgamu, dia tahu apa akan terjadi di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya buatku. Lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau, laut
Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau telah menuntun langkah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada pagi ini. Dan kami memohon dan meminta juga Bapa, agar Engkau menuntun langkah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk bisa menangkap pesan sabda-Mu dengan baik dan benar melalui Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan dan kehidupan kami semakin berkenan kepada-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32 sesuai dengan bacaan dari GKPM Gereja Kristen Protestan Mentawai. Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang dua orang anak. Firman Tuhan menyatakan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini setuju dengan perubahan. Tidak ada manusia yang tidak setuju dengan adanya perubahan dalam kehidupan ini. Dan kata perubahan itu selalu berkonotasi positif. Tapi ada juga beberapa pribadi yang mungkin enggan untuk berubah karena hidup dalam zona nyaman dan merasa bahwa tidak perlu ada yang berubah dalam kehidupan itu sendiri. Tapi apapun yang terjadi, perubahan itu akan selalu datang dalam kehidupan ini, cepat atau lambat. Persoalannya adalah apakah kita siap untuk melakukan perubahan itu dalam kehidupan kita masing-masing.
Bacaan kita pada pagi ini dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kita melihat dialog antara Yesus dengan para ahli Taurat. Ini masih kelanjutan dalam pasal 21 ayat 23 sampai dengan 27. Ini lanjutannya. Nah, dialog ini melibatkan orang-orang yang disebut dengan pakar, ahli, yaitu ahli Taurat dan tokoh agama. Dan jelas sekali terlihat di sini ada kecerdasan yang ingin Yesus tampilkan kepada para ahli Taurat, yang notabene mereka juga tahu, mereka juga cerdas dalam hal yang seperti ini. Nah, dialog yang kita bisa baca dalam bacaan ini adalah apa yang mereka pahami. Dalam ayat 31 kita bisa menemukan jawab ini, Bapak Ibu, ayat 31 tentang perumpamaan dua orang anak. Yang satu mengatakan iya tapi tidak bergerak, yang satu mengatakan tidak, tapi kemudian dia berpikir ulang, dia bergerak. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, mana yang paling benar? Yang terakhir, rupanya cerdas juga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi apakah kecerdasan itu membuat ahli Taurat ini bisa mengubah cara pikir, cara pandang? Tidak juga. Karena apa? Karena mereka berpikir, mereka adalah soko guru, mereka adalah tokoh yang harus dipanuti oleh banyak orang. Mereka nyaman dengan zona itu. Tapi apakah mereka itu adalah orang-orang yang secara moralitas baik dan benar? Tidak. Sama dalam bacaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dua kali secara tegas Yesus katakan ayat 31 dan 32. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Dua kali ini dikatakan oleh Yesus. Siapa mereka? Ada yang dari bea cukai, mantan bea cukai di tempat ini? Tapi kenapa dua kali secara tegas Yesus mengatakan strata atau kehidupan dua bagian ini, yaitu pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal? Siapakah mereka? Apakah mereka sampah masyarakat? Apakah mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bermoral? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi, apakah yang menganggap mereka adalah sampah dan orang yang tidak bermoral adalah juga orang yang bermoral? Tidak juga, Bapak Ibu. Kita sering kali kan, Bapak Ibu, melihat kalau orang melakukan kesalahan, apalagi ini mengganggu kehidupan sosial, sebutlah pelakor lah, apalah, ini pajak nggak karuan lah, ini banyak mengut pajak dan semuanya korupsinya. Apa yang kita kata? Bibir kita, tuh lihat, sampai monyong-monyong bibir kita mengatakan, apakah kita bermoral? Tidak juga Bapak Ibu. Ya kan sering kali kita jauh lebih moralis daripada mereka yang kita sebut sampah masyarakat, yang mengganggu kehidupan sosial, yang membuat kehidupan sosial ini tidak stabil. Tapi secara tegas dalam ayat 31 Yesus tidak main-main Bapak Ibu. Kita baca ketegasan yang Yesus sampaikan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Masuk logika enggak Bapak Ibu? Tidak masuk logika. Karena tokoh, ahli Taurat, pakar keagamaan pada waktu itu, moralnya sudah rusak. Tidak mungkin dia akan menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah yang mengatakan itu juga moralis?
Tidak juga. Tapi dalam ayatnya yang ke-32, Yesus mengatakan, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akhirnya menemukan jalan itu. Dari lubuk hati yang paling dalam, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal juga tidak mau disebut dengan sampah masyarakat. Mereka juga mau bertobat, mereka juga mau berubah. Tapi jalannya mana? Karena mereka sudah distigma sedemikian rupa. Sama dengan kita Bapak Ibu. Untuk menstigma orang lebih gampang. Oh A, B, C, D. Apa yang kita katakan kalau mereka terjadi perubahan? Sebentar lagi jelek kumat kok. Tapi mari kita lihat perubahan itu adalah sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan ini. Apakah pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu tidak ingin berubah? Ingin Bapak Ibu. Siapa manusia yang tidak ingin hidupnya jauh lebih baik? Semua kita yang hadir di tempat ini juga menginginkan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Jalannya seperti apa? Kalau di dunia sekarang Bapak Ibu, gampang, buka aja media sosial, mana yang tidak bisa kita cari. Kalau kita mungkin ahli memasak, cari masakan yang unik-unik, kita cari, ada tutorialnya. Semua ada Bapak Ibu tersedia. Tapi apakah kita siap untuk berubah? Bandingkan dengan bacaan kita dalam ayat 28 dan 29 dan 30. Kita dalam kategori mana? Tidak pada awalnya, tetapi kemudian berpikir ulang dan kita melakukan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus secara tegas dalam ayat 31 ini, itu menggambarkan ketika orang mau berubah dan menemukan jalan perubahan itu adalah jalan yang paling benar. Yesus katakan, mereka akan mendahului kamu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menginginkan kita berubah dalam hidup ini, apapun strata sosial kita, apapun latar belakang kita, kita ingin berubah. Jalannya seperti apa? Tadi saya katakan, begitu banyak tutorial yang kita bisa lihat. Tapi bila pada hari ini kita melaksanakan apa yang disebut dengan sakramen perjamuan kudus, itu adalah pintu masuk untuk kita bisa berubah dalam perjalanan kehidupan ini. Yohanes Pembaptis hanya memberitakan tentang akan datangnya bentara kerajaan Allah. Siapa bentara kerajaan Allah? Adalah kebenaran yang sejati. Siapa kebenaran yang sejati? Adalah Kristus Yesus itu sendiri. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal baru mendengar saja bahwa Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk kebenaran yang sejati, mereka langsung datang. Kami mau berubah. Bandingkan dengan ayat 31. Dan jika pada hari ini, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara saya katakan, kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, ini adalah pintu masuk untuk kita bisa berubah. Bandingkan dengan apa yang disebut dengan kerajaan Allah, yaitu tempat di mana damai sejahtera itu hadir, ada dan berada. Kalau hanya tradisi, akan menjadi keliru dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita tidak pernah berubah. Perjamuan kudus paling tidak mengubah paradigma kita dalam pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar. Karena apa? Roti sebagai lambang tubuh, anggur sebagai lambang darah, dia hadir menjadi bagian daripada kehidupan dan diri kita. Itu adalah kekuatan dan itu adalah sumber kebenaran. Kalau hanya tradisi, sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan pernah kita bermakna nikmati ini. Padahal roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus setelah menjadi bagian dalam diri kita.
Jangan juga kita menyesal pada akhirnya. Bandingkan dengan kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya. Apa itu? Karena begitu besar, maka cukup. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan gereja ini, nggak ada Bapak Ibu, dunia ini. Bandingkan bahasa itu. Betul kan? Bukan gereja kan yang dituju, tapi dunia. Mari kita sadar ini Bapak Ibu. Siapa perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai? Orang yang tidak dianggap sebagai orang yang sangat berdosa. Tapi ketika mereka mau berubah, Yesus katakan mereka akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Mau kita begitu Bapak Ibu? Yang merasa kita adalah pemilik dan juga apa? Penghuni sorga. Begitu kan gitu? Ya kan? Selalu mengatakan yang penting percaya Yesus pasti selamat. Selamat apa? Hidup aja ngos-ngosan. Maksud saya ngos-ngosan tahu Bapak Ibu? Bukan masalah sosial ekonomi, tidak Bapak Ibu. Tapi tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Itu ngos-ngosan bagi saya. Kenapa? Tidak ada ketenangan hati dan pikiran saya. Baru kita mengatakan saya penghuni sorga, saya pemilik sorga. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah untuk melihat apa kata Yesus dalam bacaan ini. Mau kamu bertobat, mau kamu mengikuti? Iya, tapi tidak bergerak. Mungkin kita anak yang pertama. Siapa yang menjadi anak yang pertama Bapak Ibu? Tidak akan pernah ada yang mau. Tapi prakteknya banyak yang mau. Biarlah sakramen perjamuan kudus sedunia yang kita ingat rayakan. Hari pekabaran Injil Indonesia yang kita ingat rayakan pada hari ini melalui sakramen ini. Hendak menghantar kita. Biarlah orang yang melaksanakan perjamuan kudus ini bisa menghadirkan damai sejahtera dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Dan kalau itu menjadi hari pekabaran Injil Indonesia, biarlah umat Kristiani yang sudah berubah ini menjadi pembawa kabar baik dan bukan provokator dan bukan pembuat masalah, karena kita sudah berubah. Renungkan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan kita mengatakan saya pasti masuk sorga, saya adalah pemilik sorga karena Yesus sudah datang untuk saya. Tapi mungkin kita menjadi anak yang pertama. Biar ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu. Setiap orang pasti mau berubah. Bukankah kita hadir di tempat ini? Apapun latar belakang pemikiran kita tentang sakramen ini. Kalau orang Ambon bilang beta mau datang supaya tete manis ampuni beta pun dosa. Betul. Kalau memang ini pada hari ini, itu berarti kita mau berubah. Tapi kalau tidak berubah, sama saja kita melecehkan. Bandingkan dengan bacaan kita. Dalam ayat berapa Bapak Ibu kita mau jadi anak yang pertama? Dalam ayat yang ke-29. Jangan kita seperti itu. Yang pada akhirnya orang yang kita katakan lo nggak akan masuk sorga karena gua, Tuhan gua yang punya sorga. Seringkali kita katakan itu kan. Tapi kita tidak menunjukkan perubahan itu. Justru mereka yang berubah. Jangan-jangan mereka lebih dulu daripada kita Bapak Ibu. Ini sebuah perenungan. Amin. Umat Tuhan, disampaikan kepada umat Tuhan bahwa persembahan khusus perjamuan kudus diberikan ke kotak persembahan setelah kantong kolekte diedarkan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan.
Jemaat dapat memberikan persembahan syukur dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan HUT melalui QRIS, atau dapat melalui transfer ke rekening GPIB Surya Kasih. Kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Kasih
Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpahi dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Namun demikian, marilah kita mendengar apa makna perjamuan kudus. Sesungguhnya perjamuan kudus adalah mentaati panggilan Tuhan, menyesali dosa, percaya dan berpengharapan bahwa dosa kita daripada diampuni hanya dalam Yesus melalui kematiannya. Melepaskan segala perbuatan jahat yang dikehendaki oleh iblis, mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus memperbaharui perilaku yang baik setia mengikuti Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, janganlah kita takut, sebab hal ini adalah jalan bagi pengampunan dosa dan kehidupan bagi kita, dan jangan kita pula anggap hal ini sepele, karena kita akan kehilangan kasih Tuhan yang sesungguhnya membawa sukacita, namun menjadi hukuman bagi kita. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh bersedia, saya mengundang umat Tuhan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan ini. Apakah engkau mengaku bahwa engkau manusia berdosa yang patut dihukum dan mengaku bahwa hanya kasih Tuhan Allah saja di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya dosamu diampuni? Maukah engkau memperbaharui hidupmu dan meninggalkan perbuatan jahat yang dikehendaki iblis? Apakah engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus? Umat Tuhan, apakah jawabmu? Marilah merendahkan diri di hadapan Allah dan ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, aku adalah manusia yang hina, cemar dan berdosa. Aku datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kulakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perilaku. Sudah sepantasnya aku menerima murka dan hukum-Mu kini dan yang akan datang. Sungguh aku menyesal dan tidak mau lagi melakukannya. Ampunilah aku dalam kasih-Mu seperti yang Engkau nyatakan dalam penderitaan dan kematian anak-Mu. Berikanlah Roh-Mu untuk memimpin aku dalam kehidupan yang benar. Amin. Oleh karena pengakuan-Mu ini, selaku hamba Tuhan, saya menyatakan keampunan dosa-Mu sudah genap di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar penetapan Tuhan tentang perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus pada malam hari sebelum diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Ambillah dan minumlah semua dalam cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kamu meminumnya."
kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, datanglah, semuanya sudah tersedia, nikmatilah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang dipanggil dalam perjamuan anak domba Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Umat Tuhan, marilah segala sesuatu telah tersedia kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagi. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan.
Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Ambillah. 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 Dan ambillah. 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 Ambillah.
Ambillah. Ambillah. Ambillah. Ambillah. Dan ambillah. Dan sekarang makanlah, inilah tubuh Kristus yang diserahkan pada kematian untuk penebusanmu. Itulah yang memelihara dan menguatkan imanmu kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Anggur dalam cawan kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikan antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Cukup ya. Kenapa? Makanya. Antara kamu ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan yang orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang jongkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ambillah. 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 Dan ambillah. 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 Dan ambillah. Dan sekarang, minumlah, ingatlah, inilah darah Kristus yang dicurahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Itulah yang memelihara dan menguatkan imanmu kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ketika masih kami diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah makna sakramen perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang telah menjadi bagian dari tubuh dan raga kami dan jiwa kami, itulah yang akan menguatkan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa berubah, untuk kami juga makin mengenal Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus itu dengan baik dan benar, yang pada akhirnya kami akan menemukan apa yang disebut dengan damai sejahtera dalam hidup ini. Dan jika sampai dengan hari ini Tuhan, kami banyak melukai hati-Mu, baik melalui tutur kata dan tindakan kami, biar Tuhan berkenan mengampuni kami, agar makna sakramen perjamuan kudus pada hari ini adalah titik awal untuk kami bisa mengubah paradigma berpikir kami tentang keimanan kami, mengubah paradigma berpikir kami tentang Tuhan Yesus Kristus yang mau berkorban untuk kami, dan mengubah paradigma berpikir kami agar kami juga dapat menjadi saksi dan juga utusan Tuhan yang baik dan benar dalam mengabarkan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah karya dan kerja kami, dan juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih jika kami sebagai warga Kristiani yang ada di Indonesia, mulai pada tanggal 1 Oktober dan tanggal 8 Oktober di tahun ini, kami masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah makna sakramen perjamuan kudus di tahun 2023 ini makin menguatkan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik dan benar, baik melalui proses pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 yang akan datang, ataupun juga dalam karya dan kerja kami, pelayanan kami, dan kesaksian hidup kami, dan kehidupan sosial kami di masyarakat di mana kami hadir, ada dan berada dan berinteraksi. Tuhan, pada saat ini kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta, Tuhan kiranya tetap menjaga hati dan pikiran pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian, dan juga wakil-wakil rakyat, baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah, dan juga pemerintahan kota, Provinsi DKI, Kota Jakarta Timur,
dan juga kami yang berada di RW 04 ini. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin yang sudah Tuhan percayakan. Tambahkan mereka kearifan dan hikmat. Dan juga bagi kami semua Bapa, jagalah hati dan pikiran kami, apapun profesi kami. Tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Aparat TNI, Polri, dan para medis yang menjaga kedaulatan ketertiban masyarakat dan juga kesehatan untuk bangsa ini, Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan hati dan pikiran mereka dan keluarga mereka. Biar juga Tuhan kembali berkenan mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, pengurus-pengurus berkat, panitia dan komisi yang ada, pegawai BPPJ, agar kami senantiasa diarahkan dengan baik dan benar, agar proses pelayanan dan kesaksian kami ketika Tuhan mempercayakan kami untuk mengelola persekutuan melalui GPIB Surya Kasih ini, kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Dan Tuhan kiranya berkenan kembali memberkati kami dan umat-Mu yang hadir pada hari ini, ataupun juga yang sedang bergumul dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan itu sendiri. Dan jika dalam kebersamaan kami pada hari ini, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Ketika Tuhan tepat menambahkan 1 tahun usia kehidupan bagi Kesia Kristera Sekar Arimbi, biar juga Tuhan memberkati warga jemaat kami dan umat kami ini, agar dalam proses kehidupannya, perkembangan fisik dan mentalnya, Tuhan jaga dan lindungi dan rawat dia. Dan juga tepat pada hari ini Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia perkawinan bagi Bapak David Lolowang dan Ibu Lani Christine Tambayong. Tuhan kiranya menjaga hati kedua suami istri ini, agar perjalanan mereka bersama-sama sebagai suami dan istri adalah suami dan istri yang makin mengenal Tuhan, dan kehidupan mereka diberkati, bahwa pertambahan 1 tahun usia perkawinan adalah untuk mereka bisa berjalan bersama dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan juga kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta, Tuhan berkenan melawat Ibu Foni Puspita, Ibu Sumini Suyong, Ibu Sarcepati, Ibu Francine Jokom, adik Richard Rubana, Ibu Sembiring Oma Sarah, Ibu Femi Oroh, Ibu Eta Pangkerego, Bapak Joni Alkasa, Ibu Hana Petrov, Ibu Weni Lawansuka, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sheni Tampi, Ibu Erni Westranen, Bapak William Westranen. Kiranya lawatan-Mu melalui sentuhan kasih sayang orang-orang yang mencintai mereka, obat-obatan dan minuman yang dikonsumsi, berkati itu Bapa, agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagaimana cara Tuhan menopang dan memberikan dan memulihkan jauh lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Dan bagi warga jemaat kami yang menggumuli kehidupan ini, bagi keluarga Zebua Zaluku, keluarga Lolowang Tambayong, keluarga Taufik Abisetia, keluarga Legiati Wowiling, keluarga Nyonya Clara Sundana, keluarga Putik Iwaniti, keluarga Jerry Lasut, keluarga Paulus Tarigan, keluarga Nyonya Lilian Watimori. Tuhan, biarlah pencerahan hati dan pikiran Tuhan berikan kepada mereka melalui kekuatan Roh Kudus, agar mereka mampu memutuskan segala sesuatunya berdasarkan kekuatan yang daripada Tuhan, agar pergumulan mereka, harapan mereka Tuhan berkenan wujud nyatakan, dan pergumulan mereka juga dapat Tuhan jawab, untuk mereka bisa melangkah dalam kepastian dalam hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus sang pemilik kehidupan itu sendiri. Tuhan Yesus, kami akan melangkah di minggu kerja kami ke depan ini. Bila Tuhan berkenan menuntun kami, menopang kami, menjaga kami, agar seluruh karya dan kerja kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan menjadikan kami saluran berkat bagi sesama dan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Dan juga untuk opa dan oma kami, orang-orang tua kami, dan juga seluruh sesepuh di tempat ini yang menjadi bagian daripada warga jemaat ini. Tuhan menjaga hati dan pikiran mereka. Tuhan menjaga kesehatan mereka, terang dan akal budi, agar di masa tua mereka dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi generasi anak cucu yang menjadi bagian daripada persekutuan ini, dan juga menjadi teladan bagi anak cucu dan menantu yang menjadi bagian daripada kehidupan dan keluarga mereka. Kekuatan dan kesehatan kiranya Tuhan beri, agar di masa tua mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera.
Untuk orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, orang tua kami, Tuhan jaga, rawat, dan lindungi mereka. Agar dalam kesatuan hati ketika kami memanjatkan doa, sekalipun jarak dan waktu terpisah, kami senantiasa dipertemukan dalam kasih setia Kristus. Karena kami saling menopang dalam permohonan dan doa kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat itu. Didiklah hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami telah melaksanakan sakramen ini. Engkau jauh mengetahui isi hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami, menuntun kami untuk menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan ke depan ini. Inilah kami Tuhan, dengan seluruh harapan dan pinta yang hamba haturkan hanya ke dalam tangan kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaslah kami daripada yang jahat. Kita berdiri. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.